Ya, kita mulai ya. Sekalian tolong dong di up mungkin di grupnya masih banyak yang belum masuk mungkin. Karena ini pertemuan terakhir juga di up tolong di grupnya. Kita buka ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Eh, Alhamdulillah ya, ini pertemuan kita yang terakhir. Dan insya Allah semoga hari ini kita menyelesaikan ya apa namanya bukunya ini Al-Mukhtasaru fi Ilmi Nahwi, namanya Mukhtasar, itu ringkasan, tapi buku ini setebal 300 halaman. Jadi sebenarnya bukan mukhtasar, lebih tepatnya ya mulakhos mungkin, rangkuman. Tadi ya insya Allah eh, kita insya Allah segera menyelesaikan bukunya, dan kita ketika selesai kita akan memperbanyak mendoakan ya, mendoakan pengarang buku semoga diberikan keberkahan di dalam ilmu dan amal ya, dan umur ya, semoga apa yang telah beliau tuliskan, usahakan itu bermanfaat untuk kita muslim ya, umat Islam, dan bermanfaat untuknya pada hari kiamat nanti. Ya, kita masuk ke pembahasan al-muhadaratu as-sadisatu wal ishruna, yaitu pertemuan yang ke-26. Ada yang mau baca? Silakan. Zat, izin Zat, baca. Gas, Masya Allah. Baca. Anak sambil minum nggak apa-apa ya? Lawas Zat, fadal Zat, pamil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-muhadaratu as-sadisatu wal ishruna. Fi hadhihi al-muhadarati sanatakallamu insyaallah ta'ala anil tamyizi wal istithna'i. Qala musannifu afallahu anhu an-naw'u thamin ashara at-tamyizu wa fihi thalathun masail. Al-mas'alatu al-mas'alatul ula arafal tamyizu wa wadhkiru amsalatu alaihi. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru li bayani zawati wan nasbi. Ayul tamyizu ismun mansubun yuzkaru fil jumlati fil jumlati yubayyin ma abhum Ibhama. ibhamam. Oh, bukan abhama ya. Nam minazawati au Liyubayyina ma abahama. Antum tadi baru di abhama. abahama. Nah, ini kira yang setelahnya. Liyubayyina ibham. Yubayyina ma abhama minazawati au liyubayyina ibhama. Nasbah. Fi jumlati sabiqatin alaih. Idzan at-tamyizu naw'ani, tamyizatu wa tamayyizu nisbat wa sayati tafsilu dzalika fi ma yali insyaallah ta'ala wa bil misali yadahul maqal minal amsilati ala dzalika qaulihim tasbaba zaidun arqon. Kalimat tasabbaba zaidun arqon.
kalimatun arqon ismun mansubun dzukira libayina nisbatun tasbaba ila zaidin lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Min dzalika aidan qawluhum gharastul ardu syajran. Syajran ismun mansubun dzukira libayyin nisbatul gharshi ilal ardi lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Min dzalika aidan qawluhum ishtaraitu salasina kitaban. Kitaban ismun mansubun dzukira libayyina zatal salasina libayani zatus salasina zati salasina zatis salasina lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Idzan indana al-tamyizu ismun mansubun yuzkiru libayani az-zawati au libayani nasabi. Al-mas'alatu tsaniyatu ma syurutul tamyiz yashtaratu fil tamyiz syartani. Al-ula ayyakuna nakiratan. Nam asani ayakunu ba'da tamamil jumlati kama taqdimu fil hali. Kama taqaddama fil hali. Taqulu Zaidun aktsaru min Bakrin hifzan. Hifzan tamyizun limadza? Hifzan tamyizun limadza? Li'annaha nakiratun apa ini? Wa atat ba'da tamamil jumlati. Mumtaz. Al-mas'alatu tsalitsatu tamyizu qismani wadaha waddih dzalika ma dzikri amsilati ala ma taqulu. Yanqasimul tamyizu qismaini. Al-ula tamyizu zati, at-tsani tamyizu nisbatin. Nah, Amma tamyizu zatu fa yazkiru li bayani ibhama fi libayani ibhamin fismi qablahu. Masya Allah, terus. Iya. Fismi qablahu. Wa yakunu ba'da al-adadu au ba'da al-maqadiru minal mawzunati kal jarami wal kilu wattoni au ba'dal maqadir minal makilati kassa'i wal irdabi au ba'dal maqadiri minal musahati kal qirati wal fidani wal mitri wa nahwi dzalik.
Idzan tamyizuna nisbati. Idzan tamyizun nisbati ya'ti ba'dal adadi au ba'dal maqadiri sawaun kanat mauzunatun au makilatun au masahatun wa minal amsilati ala zalika qawluhu ta'ala fanfajarat minhu isnata asyrata aina tamyizun zati dzikri ba'da adadi wa huwa isnata asyratan wa dzikra li bayani zati ma qablahu isnata asyarata madza qala ainan. Wa aidan min zalika qauluhu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaban tamyizun zatun limadza zukira ba'da adadi ahadin asyara wa zukira li bayani zatin ma qablahu ahada asyara madza qala kaukaba audon takulu ishtaraitu kilu qimhan tamyizun zatal li'annahu zukira ba'da mauzuni wa huwal kilu wa zukira li bayani zatin ma qablahu ishtara kilu madza qala qimhan aidan takulu tasaddaqat tasaddaqtu apa ini bisa'in sya'iran sya'iran tamyizun zatu zukira ba'dal makili wa huwa as-sa'i wa zukira li bayani zatin ma qablahu tasaddaqa bisa'in madza sya'iran aidan taqulu awqaftu qiratan ardon tamyizu zatun limadza li'annahu zukira ba'da masahatin wa huwa qiratan wa zukira li bayanin zatin ma qablahu. Hasbuk. Panjangan nanti. Insyaallah. Syukran, insyaallah. Afwan, jazakallahu. Nah, qala muallif afallahu anhu al-muhadaratu as-sadisatu wal 20. Jadi di sini kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu fi hadhil muhadarati sanatakallamu insyaallah taala an at-tamyizu wal istithna'u. Nah, jadi kita pembahasan itu tentang tamyiz dan istithna. Secara bahasa, tamyiz mayyaza yumayyizu tamyizan. Apa arti mayyaza? Mayyiz, mumayyiz, anak yang baru mumayyiz. Apa artinya? Tidak sempurna, Ustaz. Anak yang mumayyiz. Yang bisa membedakan. Membedakan apa? Membedakan yang baik dan yang buruk. Mumtaz. Tamyiz itu anak kecil disebut tamyiz kalau dia udah tahu mana yang nggak baik, mana yang baik. Maksudnya ini nggak boleh, ini boleh. Nah, dia berarti udah tamyiz, sudah mumayyiz. Maksudnya juga dia udah ngerti dalam perdagangan. Contohnya ini harganya 5.000, ini duit 10.000. Nah, itu yang paling mudah cara ngebedakan mumayyiz ya untuk anak-anak. Artinya udah jelas bagi dia. Nah, itu maksudnya. Tamyiz itu artinya anak itu udah jelas, udah tahu mana yang baik dan buruk. Nah, dalam nahwu, tamyiz itu artinya juga penjelas, yaitu yang memberikan kejelasan. Nah, itu disebut tamyiz, yaitu yang menjelaskan sesuatu. Jadi yang tadinya ibham,
Nah, itu mubaham itu masih rancu, nggak jelas mubaham. Nah, didatangkanlah si tamyiz sehingga dia menjadi jelas. Makanya dia dalam istilah nahwu disebut at-tamyiz. Kemudian yang kedua ada istitsna. Istitsna itu artinya pengecualian. Ya, yaitu dia nanti akan ngebahas tentang digunakan ya salah satunya itu untuk apa namanya membalikan kata negatif ke kata positif, nah kayak gitu. Jadi istitsna itu cara satunya adalah untuk digunakan dalam kalimat negatif dan dibetulkan ke dalam kalimat positif. Ya. Qala al-musannifu wafallahu anhu an-naw'u ats-tsamina 'asyara at-tamyizu wa fihi thalathu masailah. Jadi di sini kita ada 3 pembahasan untuk tamyiz. Yang pertama al-mas'alatul ula 'arif at-tamyiza wadhkur amthilatan 'alaihi. Jadi jelaskan atau definisikan tamyiz itu apa dan kemudian kasih contoh. At-tamyizu huwal ismul mansubu alladzi yuzkaru li bayani dzawati wan nasbi atau wan nisbi. Boleh itu dibacanya an-nisbi atau boleh dibaca an-nasbi. Tapi yang paling sering itu an-nisbi. Ai at-tamyizu ismun mansubun yuzkaru fil jumlati liyubayyina ma abhama minadz zawati au liyubayyina ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Jadi tamyiz itu adalah isi mansub yang disebutkan pada kalimat sempurna atau pada sebuah kalimat. Jumlah itu maksudnya kalimat ya. Jadi kalau dikatakan jumlah dalam ilmu nahu maksudnya adalah kalimat sempurna atau pada sebuah kalimat untuk liyubayyina ma abahama minadzawat. Jadi untuk menjelaskan ada poin yang dia itu masih rancu dan dia berupa adzawat. Zawat itu maksudnya poin dari eh, jumlahnya sendiri. Jadi zat itu adalah poin ucapannya atau temanya itu. Nah, jadi kalau temanya ini masih rancu nih, masih pengen ngebahas tema itu, tapi dia nggak menyebutnya secara spesifik. Maka itu disebut zawat. Nah, nanti ada namanya nisbah. Nisbah itu dia bukan tema atau bukan poin pembicaraan, tapi dia ini nanti yang menyempurnakan dari poin pembicaraannya. Aulibaini ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Contoh, idzan at-tamyizu naw'an. Jadi dua, tamyizun dzatun wa tamyizun nisbatun. Jadi tamyiz yang dari zatnya atau poin dari ucapannya atau tamyiz yang menjelaskan dari nisbahnya. Jadi menjelaskan nisbah dari ucapannya. Buat saya tafsilu, tapi ini dalam ilmu nahwu itu kayak kalau dia pembahasan zat dan nisbah itu kayak hakiki dan majazi yang memang dia ngebahas tentang apa namanya? Ya ini cocok ini nggak cocok atau kayak pembahasan tentang apa namanya yang semisal lah ya kayak hakiki majaz, kemudian ya nisbah, zat dan lain-lain itu pembahasan yang satu poin sama intinya, tapi diberikan dalam rangkaian-rangkaian yang berbeda. Nah, wasayati tafsilu dzalika fi mayali insyaallah taala wa bil mithali yattadihu al maqala. Jadi insyaallah nanti akan dijelaskan secara rinci ya untuk menjelaskan ucapan yang dijelaskan oleh Syekh. Minal amthilati ala dzalika qauluhum tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba. Apa arti tasabbaba? Tasabbaba itu artinya mengucur ya. Zaid mengucur. Nah, kalau kita nggak jelas ini apa, ya tasabbaba Zaidun. Apa ini? Nggak jelas nih si Zaid. Kalau kita bilang mengucur apa yang mengucur? Apa mengalir? Nggak mungkin kan mengalir. Zaid nggak mungkin mengalir. Apa? Nah makanya ini disebut kata yang tidak jelas. Nah, tapi dia sempurna nggak? Sempurna. Kenapa? Ada subjek dan objek. Apa? Ada subjek dan predikat. Yaitu predikatnya tasabbaba Zaidun sebagai subjeknya.
Arokon sebagai apa? Maf'ul bih. Enggak. Dia nggak bisa. Zaid nggak bisa mengalirkan keringat. Justru keringatlah yang mengalir dari tubuh Zaid. Terus bagaimana? Makanya ini disebut namanya at-tamyiz, yaitu sesuatu yang rancu dijelaskan dalam apa namanya? Dalam bentuk untuk menjelaskan sesuatu yang rancu. Nah, kalimatun arokon ismun mansubun dzukira liyubayyina nisbatat tasabbubi ila zaidin lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Nah, jadi arokon di sini dia itu isim mansub disebutkan untuk menjelaskan nisbah yang mengalir. Jadi mengalirnya ini apanya yang mengalir. Nah, maka dia bukan si zaidnya, bukan si zatnya yang mengalir, tapi dia tuh dinisbahkan kepada si zaidnya tadi, yaitu keringatnya si zaid. Nah, maka dia di i'rab dengan tamyiz penjelas untuk menjelaskan dalam keadaan mansub. Nanti saya akan jelaskan kenapa yang menjelaskan itu harus mansub. Nah, itu nanti ada penjelasannya ya. Semua penjelas itu yang jelas itu harus mansub. Wa min dzalika aidan qauluhum gharrastu al-arda syajaran. Aku menanam, aku menancapkan bumi atau gharrastu apa ini? Apa ya bahasa ininya ya? Gharrastu arda syajaran bahasa ininya. Nanti coba dicari terjemahan yang enaknya. Coba bantu ya. Syajaran ismun mansubun dzukira liyubayyina nisbatal gharasi ilal ardi lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Bentar aneh coba cari ya. Yang enak. Gharas menanam enggak enak. Menancapkan apa ya? Saya menancapkan bumi. Gharastul arda. Saya menanam. Ya, coba mungkin bahasanya tuh ya mungkin kalau dia di ini kan karena gini eh, kalimat syajaron itu dia aslinya yaitu adalah maf'ulun bihi ya. Jadi dia maf'ul bihi yang dihapus. Kemudian dia mendatangkan kalimat lain untuk menggantikan posisinya. Gorostul ardo. Kemudian di sini sudah ada nih predikat, subjek dan objek. Maka tapi ini masih rancu katanya, nggak jelas masih. Gorostul ardo, menanam bumi, menancapkan bumi, kan nggak mungkin itu. Ya, memancang bumi kan nggak mungkin. Maka datanglah si syajaron ini sebagai tamyiz. Dia itu pergi sebentar atau dia menghilang sebentar, kemudian datang sebagai penjelas kayak gitu. Nah, kalau tasabbaba Zaidun araqan itu dia sebagai fa'il, yaitu tasabbaba araqu Zaidin awalnya. Nah, dia awalnya adalah fa'il. Kemudian dia awalnya itu pelaku, dia itu pelakunya. Kemudian dia menghilang, kemudian digantikanlah di tempatnya oleh si Zaid, yaitu karena dia nisbahnya kepada Zaid. Nah, kemudian Zaid lah menggantikan posisinya si Arok karena Zaid yang menjadi zatnya. Tasabbaba Zaidun. Kemudian Arokon datang sebagai penjelas, yaitu fa'il yang datang sebagai penjelas. Aslinya dia fa'il, tapi dia datang untuk menjelaskan. Gharasul arda syajaran dia sebagai maf'ulun bihi ya ismun mansubun dzukira liyubayyana nisbatal gharasi ila al-ardi lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban wa min wa min dzalika aidan qawluhu bahwa dikit ishtaraitu thalathina kitaban. Nah, ini baru bawa lagi admin, dia ini belum bawa. Ishtaraitu thalathina kelewatan atas dikit. Suaranya jelas, suara saya jelas. Atas dikit, atas dikit admin. Mana tadi? Itu. Ishtaro itu bukan atas dikit lagi. Atas dikit lagi.
atau sedikit lagi. Nah itu. Ishtara itu salasina kitaban. Nah, kitaban di situ saya membeli 30. 30 apa? Kitab. Nah, dia sebagai zatnya, yaitu yang dibelinya. Ya memang dia yang dibeli, bukan salah bukan 30-nya. Maka kitaban ismun mansubun dzukira libayani dzatis salasina, yaitu untuk menjelaskan apa dari 30 itu. Poinnya apa dari 30 itu? Lidzalika yu'rabu tamyizan mansuban. Idzan indana at-tamyizu ismun mansubun yudhkaru libayani dzawati aw libayani nisbiyah. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu tentang apa itu tamyiz. Yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu ma syurutut tamyizi. Apa saja syarat dari tamyiz, yaitu yushtaratu fit tamyizi syartani, yaitu dia diberikan dua syarat. Al-awwalu ayyakuna nakiratan, ats-tsani ayyakuna ba'da tamamil jumlati kama taqaddama fil hali. Jadi yang pertama syaratnya tamyiz itu harus nakirah. Kenapa? Kalau dia ma'rifat nanti dia bukan tamyiz jadinya. Karena penjelas itu eh, karena gini, ketika dia ma'rifat maka dia menjadi sifat, ya. Kenapa? Nanti akan ada ininya ya. Contohnya nanti kalau kita ketemu saya akan jelasin. Jadi kalau dia ma'rifat maka dia lebih cocok menjadi sifat bukan menjadi tamyiz. Sedangkan kalau dia nakirah, kenapa? Karena dia datang dari kata yang sempurna. Jadi kata itu sempurna dulu, predikat subjek atau predikat subjek dan objek, yaitu fiil, fa'il dan maf'ulun bihi, ya. Kemudian dia datang. Nah, beda nanti kayak hal, beda lagi kan. Kalau hal dia beda lagi. Nah, tsani ayakuna ba'da tamamil jumlati kama taqaddama fil hal, yaitu fil hal itu maksudnya yang sudah disebutkan tadi. Taqulu Zaidun ya aktsara min Bakrin hifdzon. Nah, di sini Zaidun aktsaru, di sini bukan aktsara afwan. Zaidun aktsaru min Bakrin hifdzon. Zaid lebih banyak ya dari Bakar. Apanya yang lebih banyak? Hafalannya. Jadi hifzon di situ tamyiz. Kenapa? Li'annaha nakiratun ya wa atat ba'da tamamil jumlati. Karena dia datang setelah jumlah. Kalau dia sifat, kalau dia ma'rifat, gimana jadinya? Zaidun aktsaru min Bakrin al-hifdho. Kalau dia al-hifdho, maka maksudnya adalah dia bukan menjelaskan tentang banyaknya. Jadi dia tidak menjelaskan aktsarumin, yaitu tafdil, yaitu isim tafdil ya. Kalau teman-teman udah belajar isim tafdil dan tasbir, yaitu selalu dengan wazan af'al, kemudian setelahnya harus min, yaitu untuk mentafdilkan, membandingkan antara yang satu dan yang lainnya. Nah, setelah perbandingan itu harus tahu apa yang dibandingkan kan. Nah, yang dibandingkan ini adalah hifzon. Dalam kaidah dia harus nakiro. Kalau dia ma'rifat, maka dia tidak menjadi pembandingan, tapi menjadi sifat yang yang ada pada keduanya. Jadi contohnya bisa pada keduanya atau ada pada Zaid. Maksudnya Zaidun aktsaru min Bakrin al-hifzu atau al-hifzo kita bacanya, maka al-hifzonya itu adalah sifat dari si Z-nya atau sifat dari bakernya. Boleh dia mengartikan dalam bentuk Z itu penghafal, Z itu penghafalnya lebih banyak. Jadi cara penghafalan Z itu lebih banyak, bisa seperti itu. Atau memang dari bentuk yang memang yang ada pada diri si Z atau si Bakar. Maka dia nggak bisa jadi diartikan sebagai tamyiznya, tapi dijadikan jadi sifatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu at-tamyizu qismani waddih dzalika ma'a dzikri amtsilatin ala ma taqulu. Yanqasimu tamyizu qismaini. Jadi di sini ada dua ya. Bawa dikit lagi. Yaitu yang pertama at-tamyizun dzatun dan tamyizun nisbatun. Yaitu tamyiz yang pada zatnya
atau tamyiz yang pada nisbahnya. Maksudnya amma tamyizuz dzati fayudhkaru li bayani ibhamin fi ismin qablahu. Jadi kalau dia tamyizuz zat yaitu tamyiz apa namanya? Yang dikembalikan kepada zatnya, maka dia menjelaskan mubham pada kata sebelumnya. Nah, jadi kata sebelumnya itu apa sih yang mubham? Maksudnya yaitu dia kembali kepada contoh ini wayakunu badal adat. Jadi ini nih yang menjadikan dia itu zat. Contohnya adat setelah hitung-hitungan atau setelah al-maqadir, setelah apa namanya? Timbang-timbangan. Apa maqadir itu mikdar, bukan timbangan. Apa namanya? Apa kalau takaran, masya Allah, takaran. Wal mauzunat itu baru timbang-timbangan. Wal kaljrom wal kilo wal ton ini timbang-timbangan. Au ba'dal maqadiru minal makilat, jadi atau dia takaran dalam timbangan. Nah, misal seperti irdab, atau dia setelah takaran pada ukuran atau jarak, takaran pada jarak. Seperti apa namanya? Kirot. Satu kirot itu berapa ini, atau alfidan atau meter, wa nahwi dzalika. Bawa lagi. Nah, di sini contohnya, bawa lagi. Kelewatan atas dikit aja. Dikit lagi. Nah, oh ya udah pas ya. Idan, nah, terus idan at-tamyizun nisbati, iya, yati, ini salah nih. At-tamyizu an-nisbati yati ba'dal adati awi ba'dal maqadir sawa'an kanat, ini salah. Ini bukan harusnya nisbah ya. Harusnya itu zat. Yati ba'dal adadi au ba'dal maqadir sawa'un kanat mauzunatu au mauzunatin au makilatin au masahatin. Wa minal amthilati ala dzalika qauluhu ta'ala fanfajarat min husnata asyrata aina. Fanfajarat, dan maka keluarlah, tercucurlah, mengucurlah minhu darinya isnata asyarata. Jadi 12. 12 apa nih? Kan nah, ini dia dari hitung-hitungan atau dari bilangan. 12. Keluar darinya 12. Masih bingung nggak? Bingung. Maka 12 apa? 12 ainan, mata air. Nah, mata air dia sebagai zat, ya, sebagai zat. Kenapa? Dia itu memang yang ingin disebutkan poin dari pembicaraan itu sendiri, yaitu 12 mata air. Tapi ketika kita berhenti ke 12 aja masih bingung. Tapi ketika kita sudah sebutkan, maksudnya 12 ini adalah si mata air inilah, yaitu 12 ini ya mata air. Nah, itu. Jadi maka dia zatnya, poin dari pembicaraannya, yaitu ainan tamyizun zat, tamyizu zatin dzukira ba'da adadin wa huwa isnata asyarata wa dzukira li bayani dzati ma qablahu isnata asyarata madza qabla ainan aqala ainan. Jadi dia itu menjelaskan si zatnya sendiri. Wa aidan min dzalika qauluhu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kaukaba tamyizun. Sesungguhnya aku ra'aitu. Nah, ra'a itu dia diartikan adalah bermimpi ya. Ra'aitu itu bukan melihat. Maksudnya ini ra'aitu, sesungguhnya aku melihat. Maksudnya ketika dia ra'aitu itu dia itu melihat, maksudnya bermimpi, penglihatannya di dalam mimpi. Nah, nanti akan ada penjelasan kenapa ro'a yaro itu lebih kepada penglihatan secara spiritual, misal di antaranya. Yang lainnya banyak sekali ya, contoh-contoh dari ro'a yaro itu
dia fokusnya pada spiritual, beda seperti basir lebih ke ilmiah. Jadi kayak ilmu tentang ilmiah dan lain-lainnya itu dia ke basir, yaitu pengetahuan secara ya ilmiah, intinya memang pengetahuan. Sedangkan ro'a ya ro'a itu lebih kepada spiritualnya. Nah, nanti itu ada perbedaan di antara kedua ro'a dan basir. Tapi kita fokus ini roa itu ahada asyara kaukaba. Aku melihat pada mimpi. Jadi ketika itu diartikan mimpi roa itu ahada asyara kaukaba, yaitu 11 apa? 11 kaukaba. Yaitu 11 bintang. Maka kaukaba di sini tamyizu zatin limada dzukira ba'da adadin ahada asyara wa dzukira li bayani dzatin dzati ma qablahu ahada asyara madza qala kaukaba aidan taqulu ishtaraitu eh, kilo kumhan atau apa ini lupa nih. Kimhan atau kumhan ya, ini lupa ininya. Kum apa, ada yang tahu nggak itu apa bacanya? Kimah, gandum, kom ya. Ishtara itu kilo komhan, yaitu aku membeli 1 kilo gandum. Nah, komhan di situ tamyizu dzatin di annahu dzikra pada mauzunin, yaitu bahwa al kilo mauzuni, ya bisa dibaca mauzuni sebagai apa nama, tapi dia lebih bagusnya ditanwin ya mauzunin, karena dia di jamaknya mauzunat, jadi dia bisa dibaca ini. Nah, itu salah satu kita bisa mengidentifikasi, karena ini ada sedikit trik ya, karena ini dari buku dari teman-teman kita juga pas itu aneh baca, ini sedikit intermezzo. Kata-kata yang seperti ini mauzun, nanti dia tuh ada namanya, mungkin teman-teman pernah belajar jamak muntahal jumu, sigo muntahal jumu, yaitu sigo muntahal jumu ketika dia jamak yang tidak bisa dijamak lagi, maka dia disebut sigo muntahal jumu. Sedangkan jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Contohnya apa? Syajarotun masih bisa dijamakkan lagi. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi sigo muntahal jumu, maka dia tidak bisa dijamakkan lagi. Nah, contoh di antaranya mungkin nanti ada teman-teman bisa pembahasan, yaitu ketika dia berwazan jamak mudzakkar salim, apakah masih bisa? Nah, itu nanti ada pembahasan seperti itu. Atau dia sudah berjamak jamak muannats salim, apakah masih bisa dijamakkan lagi? Nah, itu bakal ada pembahasannya lagi. Nah, itu ada triknya. Makanya ketika kita, wah ini mauzun, ini masih bisa dijamakkan lagi mauzunat, maka lebih baik ditanwinkan. Nah, itu trik ya, trik. Kita tahu cara bacanya. Wa huwal kilu wa dzukira li bayani dzati ma qablahu ishtara kilu madza qala kumhan. Kumhan, singkatan itu bacanya dhamma ya, kumhan singkatan. Aidon takulu tasaddaqtu bisa'in sya'iran. Aku bersedekah dengan satu so apa? Syair, yaitu ya gandum juga. Tamyiz sya'iran tamyizu dzatin dzukira ba'da al makil, yaitu makil timbangan wa huwa sa wa dzukira li bayani dzati ma qablahu tasaddaqa bisa'in madza syair. Jadi dia itu sedekahnya dengan satu so apa? Satu so syair. Kita juga contohnya auqaftu kiroton ardon. Saya berwakaf 1 kirot. Kiroton. Jadi kalau dia sudah apa difathahkan, jadi maksudnya ini nanti kita bahas tentang kenapa dia selalu difathahkan, sesuatu itu yang menjadi jelas. Kayak auqaftu kiroton. Maksudnya 1 kirot. Kenapa? Nah, itu udah dijelaskan nanti. Ketika fathah itu adalah penjelas. Yaitu al-qaftu kiroton. Dia tidak perlu menyebutkan 1 kirot, tapi dia cukup dengan memfathahkan isimnya, yaitu al-qaftu kiroton ardon. Ya, kiroton itu 1 kirot maksudnya. Ardon sebagai penjelas yaitu tamyizatin limadza li'annahu dzukira ba'da masahatin wa huwa al-qiratan wa dzukira li bayani dzati ma qablahu. Ya.
faidah sini, syukron ini. Ada yang mau baca lagi faidahnya? Ada yang mau baca lagi? Alah coba Ustaz. Tafadhol. Huna faidatun Ustaz. Nah, huna faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Huna faidatun mata ya'ti tamyizu mansuban ba'dal a'dadi ya'ti at-tamyizu mansuban ba'dal a'dadi fi halaini al-ula ba'dal a'dadil murakkabah ay min ahada asyara ila tis'ata asyara. Taqulu ishtaraitu ahada asyara kitaban washtaraitu tis'ata asyara kitaban. Fahuna at-tamyizu ata mansuban li'annahu ata ba'da adadi murakkabatan ahada asyara wa tis'ata asyara. Athaniyatu ba'da al-'ishrina wa akhawatiha wa akhawatu al-'ishrina hiya as-salasuna wal arba'una wal khamsuna wa sittuna wa sab'una wa thamanuna wa tis'una. Taqulu ishtaraitu 'ishrina kitaban wa ishtaraitu 90 kitaban. Fa kitaban huna tamyizun mansubun. Limadha li'annahu ata ba'dal 'ishrina wa akhawatiha. Amma fi ghairi hataini al-halaini fa inna tamyiza ya'ti ba'daha majruran. Taqulu ishtaraitu tis'ata kutubin uhditu asyrata aqlamin ishtaraitu mi'ata kitabin ishtaraitu alfa baqaratin. Fahuna at-tamyizu ata majruran li'annahu kharaja 'anil halaini as-sabiqataini. Ammal qismu tsani wa huwa tamyizun nisbah fa yadhkuru li bayani ibhamun fi nisbati jumlatin qablihi wa huwa naw'an tamyizun mahulun wa tamyizun ghairu mahulin. Amma tamyizul mahulu fa huwa mahulun 'anil fa'ili awil maf'uli bihi awil mubtada'i. Wa min dzalika qawluhu ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba. Huna kalimatu syaiba tamyizun mahulun 'anil fa'ili li'anna al-asla ishta'ala syaibar ra'si. Fahudzifa syaibun wa ata bitamyizi syaiban wa huwa fil asli fa'ilun. Wa min zalika yadun qawluhu ta'ala wa fajjarnal arda uyuna tamyizun mahulun 'anil maf'uli bihi li'annal asla wa fajjarna uyunal ardi fa hudzifa uyunun wa ata bitamyizi uyunan wa huwa fil asli maf'ulun bihi. Wa min dzalika yadun qawluhu ta'ala ana aktsaru minka mala tamyizun mahulun 'anil mubtada'i li'anna al-asla mali aktsara minka fa hudhifa malu wa ata bitamyizi malan wa huwa fil asli mubtada'un lidzalika yuqalu tamyizun mahulun 'anil mubtada'i. Amma an-naw'u tsani wa huwa tamyizu ghairul mahuli fa huwa ma dalla 'ala imtila'in wa huwa sima'i wa laysa muqayyasan ya'ni la yandariju tahta al-qawa'idi. Misalu dzalika imtala al-ina'u ma'an. Kalimatu ma'an tamyizu ghairu mahulin 'anil fa'ili awil maf'uli awil mubtada'i bal huwa tarkibun wad'a ibtida'i hakadha.
Hmm. Idzan at-tamyizu ismun mansubun yuzkaru li bayanil zawati awin nasabi yu'rabu tamyizan mansuban ba'dal a'dadil murakkabati ba'dal 'ishrina wa akhawatiha amma fi ghairiha fayakunu majruran wa yushtaratu fihi syartan ayyakuna nakiratan wa an yati ba'da tamamil jumlah wa huwa naw'ani tamyizu dzat wa tamyizu nisbah. Tamyizu dzat yuzkaru li bayani ibhamun fi fismi qablihi wa yakunu ba'dal adadi au ba'dal maqadiri minal mawzunati awil mika apa Makila. makilati awil masahat. Amma tamyizun nisbah fayuzkaru li bayani ibhamu fi nisbati jumlati qablihi wa huwa naw'an. Tamyizun mahulun anil fa'ili awil maf'ul awil maf'ul bihi awil mubtada'i wa tamyizu ghairu mahulin wa huwa ma dalla alam tila'in wa huwa sima'i wa laysa muqayyasan. Nah, mumtaz, masya Allah. Ya, atas syukur ini bacanya udah udah lancar ini, masya Allah. Ya, huna faidatun mata ya'ti tamyizu mansuban ba'dal a'dadi. Kapan tamyiz itu dia dibaca tamyiz ya setelah mansub setelah hitung-hitungan atau bilangan. Maka yang pertama kalau dia mau dibaca mansub ya setelah bilang-bilangan itu dia cuma ada dua ya, yaitu mansuban ba'dal a'dadi fi halain. Yang pertama ba'dal a'dadi al-murakkabati. Jadi maksud murakkabah itu adalah dua yang tersusun dari dua kata ya. Jadi yaitu dua dua kata murakkabah. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab langsung diterjemahin yaitu maksud dari adadul murakkabah adalah bilangan 11 sampai 19. Itu maksudnya adadul murakkabah. Tapi maksudnya kalau mau kita terjemahkan, diartikan maksud dari murakkabah, murakkabah itu adalah yang tersusun ya. Dua kata yang berbeda itu murakkab. Takulu ishtaraitu ahada asyara kitaban. Nah, maka di sini ishtaraitu ahada asyara. Ishtara itu ya sebagai apa namanya? Fi'il fa'il, ahada asyara sebagai maf'ulun bihi, kemudian kitaban sebagai tamyiz. Wa ishtaraitu tis'ata asyara kitaban. Fahuna at-tamyizu ata mansuban li'annahu ata ba'da a'dadin murakkabatin. Ya, ahada asyara wa tis'ata asyara wa athaniyatu ba'dal 'ishrina wa akhawatiha, yaitu puluh-puluhan. Nah, 'ishrina wa akhawatiha itu maksudnya dalam bahasa kita puluh-puluhan. Tapi dalam bahasa Arab dia dan teman-temannya, maksudnya bilangan puluhan. Jadi hanya puluhan saja. 10 tidak termasuk. Kenapa? Karena 10 itu dia punya kaidahnya sendiri. Beda dengan 20 dan teman-temannya. Kaidahnya sama. Menggunakan jamak mudzakkar salim. Ya. Wa akhwatul 'ishrina, yaitu maksudnya adalah 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 nggak masuk. Contohnya, ishtaraitu 'ishrina kitaban. Wa ishtaraitu tis'ina kitaban. Jadi, dia dari bilangan tadi, yaitu belasan, 11 sampai 19, kemudian puluhan, 20 sampai 90, maka ya tamyiznya dibaca mansub. Ya, dia dibaca fathah. Ishtaraitu 'ishrina kitaban. Ishtaraitu fi'il fa'il, 'ishrina sebagai maf'ulun bihi, kitaban tamyiz mansub. Washtaraitu sama, tis'ina kitaban, ya fi'il fa'il maf'ulun bihi mansub. Fakitaban huna tamyizun mansubun limadza li'annahu ata ba'da al-'ishrina wa akhwatiha. Ya. Jadi 'ishrina itu maf'ulun bihinya, ahada asyara itu maf'ulun bihinya. Fakitaban ya afwan. Amma fi ghairi hatainil halaini fa inna tamyiza ya'ti ba'daha majruron. Nah, maksudnya kenapa kok majrur? Kan dia tamyiz, ya. Kenapa dia majrur? Nanti kita bahas. Contoh, ishtaraitu tis'ata
kutubin. Ya, ishtaraitu tis'ata kutubin. Ahdaitu asyarata aqlamin. Ishtaraitu mi'ata kitabin. Ishtaraitu alfa baqaratin. Nah, nanti juga ada kan setelah ini dia apa namanya? Mufrad jamak majrur. Setelah ini dia mufrad mansub. Setelah ini dia nanti mufrad majrur yaitu. Nah, nanti kan ada pembahasannya. Mungkin teman-teman pernah belajar tentang a'dad ya. Fahuna at-tamyizu ata majruran li annahu kharaja 'anil halaini sabiqataini. Jadi dia keluar dari kaidah dua yang di atas, yaitu kalau mau dibaca mansub ya, maka dia harus setelah belasan dan puluhan aja. Kalau dia nggak masuk ke dalam belasan dan puluhan, 21, 22, 23 itu nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu nggak masuk juga. Maka semuanya dibaca kasroh. Sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Ishtara itu tis'ata kutubin. Ishtara itu fi'il fa'il. Tis'ata sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kutubin, dia bisa di dalam ini aneh menjelaskan dua kaidah ya. Ini intermezzo buat teman-teman juga. Tis'ata kutubin. Nah, kutubin itu sebenarnya dia bisa di-i'rab sebagai mudhofun ilaihi, maka ini yang lebih benar. Bukan lebih benar. Yang lebih sesuai dengan apa namanya? Kosakata atau susunan katanya. Tis'ata kutubin. Kutubin mudhofun ilaihi. Tapi dalam timbangan fi mahal atau dalam kaidah tamyiznya, karena dia semua setelah bilangan harus tamyiz. Sedangkan di sini setelah bilangan malah majrur. Nah, makanya dia kutubin itu bisa di-i'rab sebagai ismun majrurun ismun majrurun li'annahu tamyiz. Ismun majrurun alal al-kasri fi mahalli ismun majrurun, ini jadi lupa deh. Ismun majrurun alal kasri, ini lupa ininya. Tar. Ismun majrurun bil kasroti li'annahu Ani lupa ya cara ininya, tapi kutubinya itu dia memang di error sebagai tamyiz. Jadi bisa langsung aja kita nggak usah pakai kaidah itunya, tapi kutubin tamyizun alal majrurin. Jadi tamyiz dalam keadaan majrur. Nah, itu tuh maksud dari ana ini. Ani lupa cara ininya. Jadi dia boleh dengan dua i'rab sebagai mudhofun ilaihi, karena tis'ata kutubin dia mudhofun ilaihi, benar, atau tis'ata kutubin tamyiz majrur juga benar. Jadi dua-duanya benar i'rabnya. Jadi ini intermezzo aja. Ahdaitu asyarata aklamin. Ishtaraitu mi'ata kitabin. Ishtaraitu alfa baqaratin. Nah, ini ada jamak, ada mufrad. Ini bisa dibahas di bilang-bilangan. Fahuna tamyiz ata majruran li'annahu kharaja 'anil halaini sabiqataini. Ya, jadi dia nggak masuk dalam dua kaidah di atas. Amal qismu tsani wa huwa tamyizun nisbati fayudhkaru li bayani ibhamin fi nisbati jumlatin qablahu, ya, atau fi nisbati jumlati qablahu. Wa huwa nau'ani, tamyizun muhawwalun dan tamyizun ghairu muhawwalin. Jadi bacanya tuh muhawwal. Muhawwal itu yang dirubah. Muhawwal itu artinya yang menggantikan posisinya. Yaitu maksudnya dari muhawwal. Amma tamyizul muhawwal fahuwa muhawwalun 'anil fa'ili awil maf'ulihi bihi aw al mubtada'i. Jadi dia itu menggantikan aslinya adalah fa'il, atau aslinya adalah maf'ul, atau aslinya dia adalah mubtada. Loh, mana khobar? Kenapa dia nggak jadi khobarnya aja? Nah, nanti dibahas juga, itu ada pembahasannya. Yaitu aslinya dia adalah tiga kata ini, tapi dia diganti atau dia menghilangkan diri, kemudian dia datang sebagai, cara mudahnya itu dia hilang atau dia dihapus dulu, kemudian dia digantikan sebagai, dia datang kembali sebagai tamyiz. Wa min dzalika qauluhu ta'ala
washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba. Nah, kata ini washta'ala dan mulai washta'ala dan mulai memutih ar-ra'su kepala, atau dan mulai menua, ya, atau dan mulai tumbuh bisa. Washta'ala ar-ra'su dan kepala. Nah, apanya? Kan nggak mungkin kepalanya yang tumbuh ya, atau kepalanya yang mulai menuanya, atau kepalanya yang putihnya. Apanya itu? Asyaiba, yaitu ubannya maksudnya, dan apa rambutnya telah tumbuh uban maksudnya, yaitu rambut di kepala. Asyaibur roksi aslinya. Huna kalimatun syaiba tamyizun muhawwalun anil fa'il. Jadi dia itu aslinya fa'il. Kemudian dia muhawwal, ditukar atau digantikan, ya, atau dia menghilangkan diri. Li'annal aslal ishta'ala syaibur roksi. Asal katanya ishta'ala syaibur roksi. Fahudhifa. Nah, maka dia dihapus. Syaibun, ya, fahudhifa syaibun wa ata bitamyizi syaiban wa huwa fil aslil fa'ilun. Fil asli fa'ilun, yaitu dia asalnya adalah fa'il, tapi dia dihapus kemudian datang sebagai penjelas. Dia pelaku, ya, dia pelaku tapi pura-pura datang sebagai orang yang menjelaskan. Nah, itu maksudnya ya dari ini. Nah, harus ada alasan kenapa dia dihapus. Nggak boleh asal hapus. Jadi nggak boleh kita bicara tentang saya mau keluar dari kelas, atau saya mau menulis buku, apa namanya, fikih. Saya ingin menulis buku fikih. Maka kita buat kosakatanya katabtu kitaban, gimana sih ini ya, katabtu kitaban fikhan, atau yang semisal lah menggantikannya. Nah, kita nggak bisa langsung menggantikan fa'il tiba-tiba mau kita masukin ke tamyiz, karena dia ketika dihapus harus ada syarat. Nah, hudhifa di situ harus ada syarat yang terpenuhi dulu. Nah, nanti dibahas lagi, teman-teman bisa cari di pembahasan apa yang menjelaskan, apa yang membolehkan fa'il dihapus untuk menjadi tamyiz. Itu boleh dicari di Google ya. Lagi. Wa min dzalika aidan an taqul taba Muhammadun nafsan, yaitu taubat, yaitu apa namanya, meminta ampun ya, yaitu maksudnya kalimatun nafsan, yaitu tamyiz muhawwal anil fa'il, yaitu al aslu taubat nafsu Muhammadin fa hudifa nafsu, ya, wa atat bit tamyizi nafsan wa huwa fil asli fa'ilun. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala wa fajjarnal arda uyuna. Uyunan tamyizun muhawwalun anil maf'uli bihi li'annal asla wa fajjarna uyunal ardi. Nah, jadi dia itu asalnya adalah dan kami apa namanya, pancarkan mata air di bumi. Tapi digantikan wa fajjarnal arda uyunan. Ya, nah inilah salah satu mukjizatnya Quran ya, salah satu bahasa Arab tuh tingginya bahasa Quran itu, ini nggak sembarangan, nggak bisa kita asal hapus kemudian kita menggantikan. Makanya tantangan bagi siapapun yang bisa ngebuat yang satu ayat aja semirip Quran, nggak akan ada yang bisa. Maka bahasanya kayak gini tuh, wafajjarnal ardo uyunan, itu konsep menggantikan uyunan sebagai tamis itu nggak mudah. Jadi ada konsep di belakangnya itu yang harus, ini orang-orang harus tahu dulu nih bahwasanya di sini memang benar-benar ini orang-orang ini harus ada pengetahuan dulu sebelumnya. Ini harus ada ininya dulu. Mereka harus punya ininya dulu. Ada syarat ininya. Apakah harus seperti ini? Nah, itu nggak bisa semudah itu menggantikan sebuah asli kata yaitu fa'il, maf'ulun bihi dan mubtada. Ini adalah umdah di dalam sebuah jumlah, yaitu pondasi dari sebuah kata. Kita nggak bisa menggantikannya tiba-tiba menjadi tamyiz, nggak bisa sembarangan. Jadi ini benar-benar kayak mukjizat di dalam Al-Quran sendiri. Wa fajjarnal arda uyunan. Nggak bisa kita
Saya pun aja bingung nih mikirin contoh yang lainnya. Saking wah ini nggak mungkin. Ufajjarna ardo uyunan. Nah, uyunan di sini uyunul ardi fahudhifa uyunun, maka dia dihapus, dia uyunun itu sebagai maf'ulun bihi. Wa ata bitamyiz uyunan wa huwa fil asli maf'ulun bihi. Ya. Wa fajjarna uyunal ardi. Wa fajjarna al ardu uyunan. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Ya, malan di situ artinya dia tamyizun muhawwalun anil mubtada. Dia asalnya adalah mubtada li'annal asla mali aktsaru minka, yaitu hartaku lebih banyak darimu. Fahudhi pamal, yaitu kata asalnya yaitu harta, yaitu malun wa atabit tamyiz. Ya, maksudnya mali aktsaru minka, tapi ana aktsaru minka malan. Nah, jadi malannya sebagai penjelas bahwa fil asli mubtadaun, ya. Lidzalika yuqalu tamyizun muhawwalun anil mubtada'i. Tapi ada juga nanti di sini nggak disebutin oleh syekhnya, yaitu dia muhawwal dari khobar. Nah, ada, tapi memang ada sedikit perbedaan tentang memang bisakah itu muhawwal dari khobar atau memang ada caranya dan lain-lain. Aman nau'tsani wa huwa tamyizul ghairu muhawwalin, itu enggak digantikan madalla ala imtila wa huwa sima'i wa laisa maqisan, yakni la yandariju tahtal qawaid. Jadi memang ada yaitu tamyiz yang dia itu tidak muhawwal, ya. Tapi dia itu madalla ala imtila, dia itu eh, yang menunjukkan bilangan atau yang terpenuhi sesuatu yang finish lah, yang pokoknya semua bilangan yang penuh, selesai dan lain-lain. Contohnya ya, wahwa simai, dan ini dia nggak ada dalam kaidah. Dia itu simai, yaitu kita harus memang mendengar dari kalamul Arab sendiri, nggak ada kaidahnya. Jadi dia nggak bisa dikiaskan juga, ya. Eh, Misal imtala'a al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'a ma'an. Atau imtala al-ina'u ma'an. Air penuh, wadah penuh air. Gitu. Jadi airnya sebagai ini. Nah, bawa lagi admin. Maka kalimat ma di sini ya, dia tamyiz ghairu muhawwal anil fa'il, dia bukan diambil dari fa'il, dia bukan diambil dari maf'ul, dia juga enggak diambil dari mubtada, bal huwa tarkibu waqil ibtidai hakada. Jadi dia itu ya susunannya memang seperti itu, ya. Ibtida, dia memang mulainya seperti itu. Dan kalau yang seperti ini maka dia memang harus simain, nggak ada kaidahnya. Jadi tamyiz di sini ismun mansub yudhkaru li bayani adzawati wan nisbi yu'rabu tamyizan mansuban ba'dal adadi murakkabati ba'da wa ba'dal isyrina wa akhwatiha, amma fi ghairiha fayakunu majruran. Wa yushtaratu fi syartan ay yakuna nakiratan wa ayati ba'da tamamil jumlati. Wa huwa nau'an, yaitu tamyiz dzat dan tamyiz nisbah. Tamyizuz dzat yani yuzkaru li bayani ibhamin fi ismin qablahu wa yakunu ba'dal adadi au ba'dal maqadiri. Ya, di sini boleh baca al maqadir karena ada alif lam dan mudhof. Al mauzunati awil makilati awil masahat. Jadi boleh di situ. Tapi ba'dal maqadiri atau maqadi tapi dia ada alif lam, maka dibaca al maqadiri karena dia masuk ke apa namanya, nggak boleh ditanwin. Amat tamyizun nisbati fayudhkaru li bayani ibhamin fi nisbati jumlati qablahu wa huwa nau'ani, yaitu tamyizun muhawwalun anil fa'il maf'ul dan mubtada, wa tamyiz tidak dimuhawwalkan tapi memang aslinya seperti itu, wa huwa madalla 'alal imtila wa huwa simai wa laisa maqisan, atau muqayyasan. Dia tidak bisa dikiaskan, muqayyas atau yang makis atau muqayyas. Bawa lagi sedikit lagi ya, kita selesaikan ininya. Huna faidatun
dzukiraha fil kitabi wa huwa muqaranatin bainal hali wa tamyiz. Nah, ini kesamaan hal dan tamyiz. Di sini ada sedikit pembeda. Ini penjelasan. Kalau dia hal yaitu isim mufassir, yaitu ismun mufassirun lima abhama qablaha minal hayati ay as-sifat. Yaitu dia kalau hal itu menjelaskan dari kurang jelasnya keadaan atau sifat, ya, yaitu keadaan yang menjelaskan suatu keadaan yang kurang jelas. Kalau dia tamyiz, isim yang menafsirkan lima abhama qablahu minadz zawat awil a'yan. Jadi dari spesifiknya sendiri. Kalau hal dia menjelaskan sifat, kalau tamyiz dia spesifik orangnya. Jadi zatnya sendiri, bukan sifat dari si zatnya. Nah, makanya dia beda hal dan tamyiz di situ. Amma min haitsu nau, maka dia sama-sama nakirah. Kalau dia dari i'rab, maka hal di i'rab sebagai hal mansub, ya, atau kasroh atau dengan ya. Sedangkan tamyiz dia di i'rab sebagai tamyiz mansub bil fathah atau dia majrur dengan kasroh kalau dia kemasukan adat yang Anda bilang tadi. Jadi boleh di i'rab sebagai mudhofun ilaihi tis'ata kutubin mudhofun ilaihi, atau boleh di i'rab sebagai tamyiz majrur. Nah, tamyiz majrur. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya benar. Ya, insya Allah paham dengan tamyiz. Nanti boleh ditanya kalau agak sedikit lebih susah. Kita selesaikan dikit lagi, kita ambil 5 menit. Kita beralih ke thumma intaqala, ana aja yang bacanya biar agak lebih cepat. Thumma intaqala ba'da dzalika ila bayani nau'i tasi' asyara wa huwa al-istitsna, yang ini yang terakhir, yang 19 dari isim mu'rabat, yaitu istisna, pengecualian. Bawa lagi admin. An-nau'u tasi' asyara al-istisna wa fihi sab'u masailah. Jadi di sini kita ada 7 pembahasan, yaitu mas'alatul ulama huwa al-istisna. Nah, di sini Syekh menjelaskan cepat. Istisna huwa ikhraju ba'da ikhraju ba'da afradil ami bi illa au ihda wa akhwatiha laula dzalika al ikhraju lakana dakhilan fi ma qabla al adati wa mithaluhu taqulu hadarul qaumu illa zaidan. Jadi istisna di situ artinya adalah dia mengeluarkan sebagian atau sesuatu dari yang khusus, sesuatu yang khusus dari yang umum, ya, biilla dengan tanda dengan kata bantu illa atau salah satu dari teman-temannya si illah. Kalau nggak seperti itu maka dia masuk ke dalam kaidahnya, jadi masuk dalam sebagian itu atau keumuman itu, dia nggak menjadi sebagian yang khusus, ya. Maka qoblal adat, jadi adatnya ini sangat penting, illah atau nanti siwa dan lain-lainnya. Kemudian contohnya jumlatun hadara zaid atau hadarul qaum, ini salah lagi ya. Harusnya qaum, ya. Jumlah hadara al-qaumu am, jadi dia ini umum. Tufidu huduru jami'il qaumi. Jadi dia semua orang, walakinnahu dzukira adatal istisna'i. Dia disebutkan tanda atau alat pengecualian, yaitu illa liyukhrija, ya, untuk mengeluarkan atau untuk mengeluarkan ba'da afradi hadzal umumi, untuk mengeluarkan sebagian yang spesifik dari umum, min hadzal hukmi wa huwal khuduru fa akhraja zaid qala illa zaidan, maka dikatakan zaid, ya, apa namanya, untuk keluar dari kaum, wa hadza yusamma bil istisna, maka ini disebut pengecualian. Nah, dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih istisna ini masuk ke dalam hasr, ya, nanti apa namanya, pembatasan dan lain-lain, nanti yufidul hasr. Amma taqulu qama at-tullabu ghairu zaidin, jumlah at-tullab amatun tufidu qiyam jami' tullab walakinnahu dzukira adat al-istithna'i wa hiya ghairu hatta
hatta yukhrij atau yukhraj ba'da afradi hadzal umumi min hadzal hukmi wa huwa al-qiyam fa akhraja Zaidan wa hadza yusamma bil istisna. Sama ya penjelasannya. Wa yukhraju itu biasa dan dikeluarkan sampai dikeluarkan. Nah, biasa cara menjelaskannya atau membaca hatta yukhraj. Al-mas'alatu tsaniyatu ma hiya anwa'ul istisna'i. Al-istisna'u thalathatu anwa'in. Sedikit lagi, istisna tamun mujabun ay muthbitun awal wa istisna'u tamin manfiyun, istisna'un tamun manfiyun wa istisna'un naqisun manfiyun. Bawa lagi. Ya, ini jadi ada 3. Nah, di sini kita jelaskan dalam cepat, tapi nanti semoga bisa kita ulang ya. Istisna tamujab yaitu wahwa al-muthbit yaitu atau muthbat fahuwa ma dzukira fihi al-mustasna minhu walam tusbaku adatuhu binafyin atau tidak didahului adatnya atau tandanya binafyin wa nahyin wa istifhamin au du'ain. Jadi enggak ada kata-kata dari penafian, pelarangan, pertanyaan atau keinginan ya. Misal contohnya ja'al qaumu illa zaidan. Nah, di sini enggak ada kata ini maka dia disebut muthbit atau muthbat. Hadza istisna'u tamun mujab ya atau muthbat atau muthbit. Dzukira al-mustasna minhu walam tasbiqu adatuhu binafyin au nahyin au istifhamin au du'ain. Istisna'u tamun manfiyun wa huwa ma dzukira fihi al-mustasna minhu wa subiqat adatuhu. Nah, berarti bacanya tusbaq. Ya wa subiqat adatuhu binafyin au nahyin au istifhamin au du'ain yakni al-farqu bainal mujab wal manfi yaitu annal mujab lam yusbaqu bi adatin ya lam yusbaq bi adati nafyin au nahyin au istifhamin au du'ain amma manfi fayusbaqu bi adatin nafyin adatin nafyin au nahyin au istifhamin au du'ain. Wa minal amthilati ala istisna'i tamin manfi qauluhum lam yakumil hadiruna illa zaidan au zaidun. Nah, boleh dibaca 2. Jadi dia orang-orang yang hadir itu tidak berdiri kecuali si Zaid. Maka dia kalau didahului lam boleh dibaca 2. Zaidan sebagai mustathna atau zaidun sebagai badal dari fa'il atau zaid sebagai fa'ilnya juga. Jadi zaidan sebagai mustasna, zaidun sebagai hadirun bagian dari si fa'ilnya boleh. Istisna naqis manfi wa huwa ma lam yudhkaru fihi al-mustasna minhu wa subiqat adatuhu binafyin aw nahyin aw istifhamin aw du'ain yakni mithlul istisna tamin manfi walakinna lam yudhkar fihi al-mustasna minhu wa mithaluhu an taqula lam yahdur illa Muhammadun. Boleh. Maka kalau di sini sih boleh dibaca bebas sih sebenarnya. Illa Muhammadan juga boleh. Ya. Illa Muhammadun sebagai fa'il, illa Muhammadan sebagai tamyiz, illa Muhammadin sebagai apa? Boleh illa Muhammadin sebagai apa? Atau nanti ini illa ghairu Muhammadin. Fahuna lam yuzkar al-mustasna minhu wa subiqat al-adatu binafyin. Nah, yang ketiga mahya arkanul istisna, bawa lagi. Yaitu arkanul istisna ada 3, ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Intinya mustasna minhu yaitu kembali kepada yang umumnya, kemudian adatnya itu adalah alat yang mengistisnakan, yang mengecualikan, dan mustasna itu sebagai pengecualian dari yang umum. Wa minal amthilati ala dzalika ja'al wafdu illa amron. Ya, jadi al wafdu datang semuanya kecuali si Amr. Bawa lagi, ini contohnya aja kita langsung lewatkan. Contoh-contoh langsung ke masalah yang keempat, mahya adawatul istisna. Nah, ini yang penting yaitu ashharo adawatil istisna'i thamaniyatun wahya ala salah satu anwa'in. Jadi yang paling penting itu ada 8 tapi terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama yaitu dia
bertindak sebagai huruf atau dihitung sebagai selalu huruf, yaitu cuma illah. Illah ini adalah harful istisna di dalam i'rab. Yang kedua, dia sebagai isim selalu, ya, maka dia ada 3, ada siwa, waswa, dan ghairu, ya. Jadi di sini ada bidomisin, boleh dibaca siwa atau suwa, ya. Wasawa wa ghair, ya, wa hadhil adawat wa salasatu ta'ti bi makna wahidun. Jadi semuanya bermakna selain. Kemudian yang ketiga, dia boleh kadang dia menjadi huruf dan kadang dia menjadi fiil, yaitu teman-temannya si apa namanya, masuk ke khola, wa'ada, wahasya, ya. Nah, ini dia nanti dia sebagai huruf jar khola, wa'ada, wahasya, atau dia boleh sebagai fiil sebagaimana fiil kana, yaitu memarfukan isim dan memansubkan khobar. Kemudian yang kelima, al-mas'alatul khamisatu ma i'rabul mustasna bi illa. Apa i'rabnya? Ya, jadi kalau dia illa lahu ahwalun salasatun. Jadi dia ada 3. Yang pertama, dia wajib nasab dengan istisna. Yang kedua, dia boleh nasab karena dia istisna, dan boleh juga dengan i'rab sebagai badal fa'il yang Anda jelasin tadi. Kemudian yang ketiga, dia wajib i'rabnya sesuai dengan yang menyesuaikan keadaannya. Yaqtadihul amil al-madhkuri qabla illah. Jadi menyesuaikan keadaan si faktor yang mengubahnya. Bawa contoh. Yang kelima, amal hal. Contohnya wujubun nasbi. Contohnya safaratul labu illa zaidan. Nah, maka di sini contohnya safaratul labu illa zaidan, ini harus wajib dia tamyiz mansub. Kenapa? Dia mengeluarkan zaid dari yang umum. Maka dia wajib tamyiz. Nah, bawa lagi. Amma yang kedua, jawazun nasbi ala istisna'i wa jawazi i'rab. Jadi boleh dia sebagai tamyiz atau boleh dia sebagai si fa'il, ya, atau badal tadi, yaitu kalau dia kemasukan kata nafi. Jadi intinya cuma satu, ada kata nafi. Ma safaratul labu illa zaidun, atau boleh illa zaidan. Kalau nggak ada yang safar dari tulab kecuali si zaid, berarti zaid yang melakukan sebagai fa'il. Atau illa zaidan sebagai istisna, boleh juga. Kenapa? Karena at-tullab sudah umum, kemudian mengeluarkan yang khusus. Atau kenapa dia dibaca zaidun? Karena si zaid yang melakukan. Tullab itu tidak. Jadi tullab itu hanya bayangan si fa'il. Si zaid lah yang aslinya si fa'il. Maka dia boleh menggantikan dibaca sebagai fa'il marfu dengan dhammah. Maja'at al-tolu illa amrun. Nah, ini juga sama. Dan yang ketiga, halal tsalitsatu, yaitu wujubu i'rab. Bawa lagi admin. Wujubu i'rabihi ala hasaba ma yaqtadihi al-amilu al-madhkuru qabla illa fahiya idza kana al-istisna'u naqisan manfiyan. Jadi kalau dia itu disesuaikan dengan kata yang sebelum di illanya tadi, ya. Kalau dia rofa maka dia rofa, kalau dia nasab maka dia nasab, kalau dia jar maka dia jar. Ma safara illa zaidun, maka dia wajib, gak ada faktor kan, maka dia wajib fa'il, yaitu dibaca apa namanya dhammah. Kalau wa ma ra'aitu illa zaidan, maka dia mansub, maka dia maf'ulun bihi, maka dia mansub. Wa ma marartu illa bi zaidin, maka dia ada bi-nya, maka dia majrur. Nah, ini dilihat dari faktor-faktornya aja. Bawa lagi. Dan ini nggak perlu diinikan karena semuanya sama. Yang keenam, sedikit lagi, ma i'rabul mustasna bisiwa waswa wa sawaun wa ghair, ya. Qala al mustasna bisiwa waswa wa sawa wa ghair, yaitu yajibu jarruhu, yaitu wa ghairu yajibu jarruhu. Wa amma adatul istisna'i fa tu'rabu i'rab bal ismil madhkuri ba'da illa kama taqaddama fa idza kana al istisna'u taman muthbitan atau muthbatan wajaba nasbul adati 'ala al istisna'i. Jadi intinya kalau dia siwa dan suwa dan sawa ghair itu dia majrur. Tapi si siwanya, si sawanya, si ghairnya sebagai mustasnanya. Jadi dia yang menjadikan mustasna. Contoh, ja'al qaumu siwa zaidin. Zaidin sebagai mudhafun ilaihi atau jar, ya, sebagai mudhafun ilaihinya majrur,
siwanya lah sebagai mustasnanya. Ghaira wa ma ja'al qaumu ghaira Zaidin. Nah, ini ghairanya sebagai mustasna bawah. Lau ta'ammal mustasna, nah ini adatul istisna'i wa hiya mustasna fi mahalli nasbin limadza li'anna al-istisna'u taman muthbit, yaitu dia muthbat ya. Ja'al qaumu siwa Zaid. Siwa ini sebagai mustasnanya. Ya sama seperti semuanya. Ghairah sebagai mustasna, siwanya sebagai mustasna, dan lainnya sebagai mustasna. Sedangkan kata setelah ghairah dan siwanya siwa tadi sebagai mudhafun ilaihi bawah. Karena semuanya tadi isim. Karena setelah isim berarti mudhafun ilaihi, nggak mungkin isim majrur atau dengan huruf jar. Bawa lagi. Mas'alatus sabi'ah. Ma i'rabul mustasna ba'da wa khala wa hasya. Ba'da khala wa hasya. Yaitu kalau dia khala wa hasya yajuzu nasbuhu wa yajuzu jarruhu. Wa dzalika li anna hadhihi al-adawati takunu af'alan taratan wa hurufan taratan. Jadi kalau dia si khala dan si hasya ini, maka dia boleh di i'rab sebagai nasab dan boleh di i'rab sebagai jar. Contoh, fa idza kana af'alan maka wajib nasab. Kenapa ma ba'daha ala annahu maf'ulun bihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Wa idza kanat hurufan wajaba jarru ma ba'daha ala annahu ismun majrurun. Jadi kalau dia fi'il wajib dinasobkan, kalau dia huruf wajib dijarkan. Taqulu mathalan aqramtu tullaba ada Zaidun au ada Zaidin. Kalau kita mau mengatakan ada sebagai fi'il, maka dia Zaidan dibaca sebagai mustasna. Ya. Kalau dia dibaca Zaidin, maka ada sebagai hurufun jar. Wa taqulu jalasal qaumu khala amran au taqulu khala amrin. Fataqulu ista'atul qauma hasyal ba'isa au hasya al ba'is. Nah, selesailah insyaallah pembahasan kita ya. Lebih dikit ini Masya Allah. Selesai insyaallah pembahasan malam ini. Bawa lagi admin. Huna faida wa hiya mal hukmu idza subiqat ada wa khala wa hasya bima al masdariyah. Di sini ada penjelasan sedikit. Tapi nggak usah kita ambil. Ya, jadi ada namanya masdariyah, tapi nggak usah kita bahas. Bawa lagi. Ya, selesai ya. Idzan indana al-istisna hiya ikhraju ba'da afradil am bi illa au ihda wa akhwatiha. Jadi insyaallah ini pembahasannya selesai tentang istisna. Ya, hafan ya, kita kelewatan 30 menit. Apakah ini penjelasan jelas tentang istisna dan tentang tamyiz ya? Ada pertanyaan? Awal yang saya jelaskan terlalu cepat. Udah tidur semua nih kayaknya. Belum. Iya. Ya, ada pertanyaan nggak ada ya? Nggak, Pak Ustadz, pertanyaan mah banyak. Ketinggalan. Iya. Jadi ini pembahasan yang cukup menarik, tamyiz dan istisna. Tapi untuk pemula nggak perlu paham, nggak perlu ini, karena di sini juga cukup memahami aja, cukup tahu aja, nggak perlu ngerti. Iya, insya Allah ya, kalau lagi berojaah mah mungkin mengerti ya. Iya, nanti bisa karena biasa aja. Yang penting tuh udah bisa cara bacanya aja itu udah sangat luar biasa. Dan insya Allah nih kita telah menyelesaikan bukunya. Alhamdulillah ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Ya, Ane rencana insya Allah nanti hari Jumat mau bagi-bagi makanan. Mungkin Ane beli nasi bungkus sebagai bentuk rasa syukur Ane. Sudah menyelesaikan bukunya. Anak bagi-bagi. Seperti biasa. Anak kalau menyelesaikan buku Anak selalu bagi-bagi. Wajib. Ane bukan mewajibkan bagi anak sendiri, tapi membiasakan. Bukan menyuruh teman-teman juga.
nggak harus sama. Tapi maksudnya aneh ini kebiasaan anak. Iya, Bagi syukuran. teman-teman mau Hmm. mengikuti dengan cara yang sama atau dengan cara masing-masing, maka itu lebih pilihan. Dan semoga Allah mengangkat derajat penulis, ya, Amin, amin ya memberikan Allah. keberkahan ilmunya, ya, Iya, menetapkan semua amal-amalnya ke dalam timbangan yang baik, dan semoga buku ini bisa bermanfaat bagi umat, dan yang mendengarkan bisa dan mempelajari bisa bermanfaat juga, memberikan manfaatnya juga sebagaimana amin. diniatkan oleh penulis. Dan tidak ada rasa syukur yang bisa kita ucapkan kecuali dengan rasa semakin bertambahnya kedewasaan di dalam beribadah, ya, ketaatan, kemudian lebih menenteramkan, fokus pada penentraman dalam jiwa, ya, bahwasanya itulah rasa syukur kita. Semakin kita taat, semakin kita memahami, semakin kita menyadari betapa besarnya mukjizat Allah yang telah bahkan sampai sekarang kita masih bisa merasakan mukjizat itu sendiri sebenarnya. Yaitu kita bisa cukup melihat Al-Quran, maka kita sudah melihat mukjizat yang masih hidup sampai sekarang dan akan terus hidup. Itulah fungsinya kita mempelajari bahasa Arab. Mungkin orang-orang yang belajar bahasa Arab tidak ada niat lain kecuali dia ingin memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi, membaca Al-Quran dengan rasa, memahami Al-Quran dengan setiap tulisannya, setiap ucapannya yang ingin disampaikan oleh Rabbul Jalla wa'ala. Itulah yang kita inginkan, itulah yang kita niatkan. Dan semoga semua orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu Amal dinilai dan dari niatnya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan semoga tidak ada niat lain kecuali kita niat semakin mendekatkan diri kepada Rabbul Jalla wa'ala, dan semakin memahami agama yang sempurna ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ya, karena agama itu benar-benar sempurna dan kita memiliki keterbatasan di dalam segalanya, dan kebaikan hanya milik Islam. Sesungguhnya agama ini benar karena memang dia berdiri di atas kebenaran, diajarkan oleh orang yang paling benar, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang sebagai al-amin para malaikat, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwasanya agama ini terjaga dari dulu, ya, sampai nanti hari kiamat, dan tidak ada kebenaran kecuali yang ada pada Islam, dan tidak ada kebenaran kecuali apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka sepatutnya seorang muslim, saya menyebutkan semuanya tadi hanya untuk kita semakin dewasa dalam berpikir bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Rabbul Jalla wa'ala ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang memang itu kebenaran, dan memang kita harus ikuti, bukan karena kita ikut-ikutan, bukan kita karena terlahir Islam. Itulah fungsi dari belajar bahasa Arab. Kita merasakan mukjizatnya, kita mengikuti karena ini memang benar, bukan karena saya Islam dari kecil, bukan. Tapi itulah yang mau saya sampaikan, itu ketika kita sudah mempelajari, merasakan mukjizatnya sendiri, kita menentukan saya Islam itu bukan karena saya lahir sebagai muslim. Tapi itulah kedewasaan dalam beragama. Kita menentukan ini pilihan agama yang benar. Inilah Islam, dan memang ini agama yang harus kita pilih dan kita yakini, dan yang akan membawa kebahagiaan untuk kita. Mungkin semoga yang wejengan terakhir ini sebagai penutup, ya, dari kelas kita bahasa Arab Nahwu dasar ini, jangan pernah berhenti untuk belajar apapun. Jangan melihat gurunya, jangan pernah aneh belajar dengan orang yang lebih muda dan aneh nggak pernah malu. Bahkan aneh belajar dengan yang dulu pernah ajari, aneh belajar sama dia karena aneh sendiri nggak pernah puas dengan ilmu. Jadi anak selalu belajar. Bahkan
kita sendiri ini bukan belajar namanya, kita sharing cara baca, kita sharing pendapat, dan harapan anak semoga ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin nanti berdialog sama teman-teman yang ada hadir di sini. Teman-teman memberikan sedikit wejangan, sampaikan dengan cara yang ramah, sampaikan dengan sesuatu yang bisa lebih mudah dipahami, sampaikan dengan bahwasanya semua yang kita pelajari nggak akan ada sia-sia. Walaupun nahu itu sudah mulai ditinggalkan yang Anda lihat itu sudah mulai ditinggalkan, semoga ini tidak menjadi ilmu yang akan disukai lagi oleh banyak orang. Ya, itu aja dari Ana. Syukran ya, barakallahu fikum bagi teman-teman semua. Semoga waktu kita diberkahi dan apa yang kita bertemu ya selama ini di Zoom dan lain-lainnya ini dicatat sebagai amal ibadah kita nanti, pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Amin. Dan tidak ada harapan lain ya, tidak ada harapan lain kecuali kita mengharapkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sedikit. Gak ada. Karena ini sangat sedikit sekali amalannya, hanya 1 jam per minggu dan lain-lain. Semoga ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya, dengan keikhlasan kita. Amin. Ya. Mohon ridhonya juga Pak Ustadz ya, semua ilmunya Pak Ustadz dengan tanpa pamrih, tanpa ada ini itu dari kami semuanya ya. Semoga barokah buat saya semuanya ini, buat para jamaah yang ilmu yang telah diberikan dari Pak Ustadz. Saya tidak melihat usia, yang penting yang saya lihat itu adalah ilmu. Ilmu Allah itu tak pandang usia. Makasih Pak Ustadz. Apakah ada lanjutan lagi? Ini Ana tutup ya, karena ini pertemuan terakhir jadi agak lama dikit, nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah semoga ada kelas-kelas lanjutan lainnya. Dan semoga teman-teman bisa dapat kelas yang nahwu yang lainnya juga, jangan pernah berhenti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.